Mereka kedua-duanya sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga. Mereka juga harus memikirkan perasaan dan keinginan dari anak mereka masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, di antara keduanya sama-sama mempunyai anak. Apakah anak dari kedua pasangan tersebut bisa menerima? Di kartu yang ketujuh, ada dua sosok anak yang bertemu dalam satu rumah. Sesuai dengan pertanyaan sebelumnya bahwa apakah kedua anak dari kedua pasangan tersebut akan menerima ayah sambungnya atau menerima ibu sambungnya. Halo para netizen, kembali lagi bersama saya Hart Gomay di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya akan membuka kartu tarot saya untuk salah satu aktor Indonesia dan artis Indonesia yang lebih dikenal sebagai pemain sinetron dan juga di beberapa film. Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Oke, para netizen di luar sana banyak bertanya-tanya tentang hubungan asmara antara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Yang pertama, mereka kedua-duanya sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga. Dan masing-masing di antara mereka juga mempunyai anak dari pasangan sebelumnya. Seperti apa kehidupan kedepannya, asmara, dan dampak karirnya kedepannya di 2021 untuk Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati? Langsung saja, saya akan buka 3 kartu pertama untuk Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Oke, para netizen, di sini saya sudah membuka 3 kartu pertama. Di kartu yang pertama ada The Chariot. Kartu ini memperlihatkan sosok laki-laki yang gagah, yang sudah siap untuk menjalani kehidupan yang lebih luas. Ini juga memperlihatkan sosok laki-laki yang siap menemukan pasangannya. Di sini saya melihat dari mata batin saya bahwa Ibnu Jamil saat ini sudah sangat siap 100% untuk memulai kehidupan yang baru, memulai bahtera rumah tangga yang baru bersama Ririn Ekawati. Di kartu yang kedua, di sini ada kartu The Tower. Di kartu The Tower ini, di sini saya melihat ada 2 sosok manusia, sepasang laki-laki dan perempuan yang dia menginginkan hal yang sama, mempunyai pikiran yang sejalan, untuk tinggal di satu rumah. Dan ini mengartikan bahwa Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati mempunyai tujuan yang sama, dan mereka memiliki perasaan yang sama di antara keduanya, ingin serius, ingin menikah, dan menjalin rumah tangga bersama-sama. Di kartu yang ketiga, ada kartu The Hierophant. Di sini ada sosok perempuan, sebut saja ini permaisuri,
ya, yang sedang duduk, ya, yang sedang menunggu, ya, yang sedang menunggu pasangannya menjemput. Ya. Di kartu ini Ririn Ekawati, seperti yang saya bilang, sudah siap untuk menikah, ya. Dan dia menunggu Ibnu Jamil untuk melakukan atau mengatakan bahwa mereka akan menikah. Kedua sosok ini, ya, saya kembalikan lagi di kartu yang kedua, ya. Mereka bersama-sama, mereka sama-sama mempunyai perasaan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dan menginginkan hal yang sama, yaitu menikah, berumah tangga. Ya. Oke, saya akan membaca di 3 kartu berikutnya untuk kehidupan asmara, percintaan antara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Ini cukup menarik, ya, karena kedua-duanya memiliki perasaan yang sama. Ya. Di kartu yang keempat, di sini ada sosok laki-laki, ya. Sosok laki-laki yang di sini terlihat, saya melihat Ibnu Jamil, ya. Sosok Ibnu Jamil yang mana segala sesuatunya sudah dia punya. Secara luas dalam kehidupan, Ibnu Jamil sudah mapan. Ya. Beberapa hal yang baik-baik dalam kehidupan, Ibnu Jamil sudah persiapkan. Ya. Hanya saja di sini dia merenung. Ya. Belakangan dia memikirkan tinggal satu langkah lagi, tinggal satu hal lagi yang harus dia capai, ya, yaitu berumah tangga dan mempunyai istri. Dan ini tepat sekali karena saat ini ada sosok Ririn Ekawati yang sedang dekat dengan Ibnu Jamil. Di kartu yang kelima ada Ace of Wands. Di kartu ini mengartikan sebuah kecocokan, ya, dalam kehidupan asmara, sebuah persamaan, ya, sebuah tujuan yang sama, ya, sebuah harapan yang sama di antara Ririn Ekawati bersama Ibnu Jamil. Mereka mempunyai tujuan yang sama. Mereka mempunyai target-target hidup ke depannya yang sama. Mungkin sebelum-sebelumnya ketika dari pertama kenal lalu sampai sekarang, ya, dengan proses itu mereka ngobrol banyak, ya, melakukan pendekatan, ya, dari Ibnu Jamilnya, ya, dan Ririnnya juga terbuka, ya, karena mereka sama-sama single, dan akhirnya di situ terbukalah kejelasan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, ya, untuk kehidupan yang lebih serius ke depannya. Sebagai sosok yang sama-sama pernah gagal dalam pernikahan. Dan hal itulah yang membuat Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati yakin bahwa mereka berdua bisa saling melengkapi. Dan dari situ juga benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Gayung bersambut. Semoga mereka bahagia, ya, karena mereka memiliki tujuan yang sama dalam hidupnya. Ya. Nah, di kartu berikutnya di sini ada Ace of Pentacle. Ya. Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini adalah rezeki, ya, adalah uang yang sangat besar. Ketika seorang pria atau wanita menjalani kehidupan sendiri, ya,
lalu mereka mempunyai anak yang kita sebut sebagai single parent. Tentunya ketika mereka nanti menikah akan ada rezeki yang baik untuk mereka masing-masing. Di sini saya melihat rezeki tersebut datang dari kedua-duanya karena mereka saling mencintai. Ya. Namun pertanyaannya di sini adalah perihal anak. Ketika Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati memutuskan untuk menikah ya, bersama-sama, tentunya mereka juga harus memikirkan ya, perasaan dan keinginan dari anak mereka masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, ya, di antara keduanya sama-sama mempunyai anak. Ya. Apakah anak dari kedua pasangan tersebut bisa menerima? Ya. Kita lihat di kartu berikutnya. Oke, di sini langsung muncul kartu anak ya. Di kartu yang ketujuh ada dua sosok anak yang bertemu dalam satu rumah. Sesuai dengan pertanyaan sebelumnya bahwa apakah kedua anak dari kedua pasangan tersebut akan menerima ayah sambungnya atau menerima ibu sambungnya. Di sini, di kartu ini, secara kasat mata, ya, dan dari penglihatan mata batin saya pun, kedua anak ini melambangkan bahwa anak dari masing-masing pasangan tersebut, Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, sama-sama setuju, sama-sama menyukai, sama-sama senang, dan di sini pun terlihat akan ada keakraban, ya, akan ada kecocokan ya, antara anak Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Di sini ada kebahagiaan ya, di kartu anak. Di kartu berikutnya, di kartu ketujuh, ya, ada sosok laki-laki Ibnu Jamil. Di sini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika Ibnu Jamil memutuskan menikah dengan Ririn Ekawati, lalu akan seperti apa karirnya? Ya. Saya melihat di sini karir dari Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Ya. Saya langsung juga di kartu ke-9. Ya, ada kartu The Fool. Ya. Di kartu ini ada sosok perempuan. Ya. Di kartu ini ada sosok laki-laki. Ya. Dan mereka bertemu ya, di satu dunia pekerjaan yang sama, di dunia hiburan selebritis. Ya. Dan saya melihat ada kesuksesan, ada keberhasilan ya, untuk sosok Ibnu Jamil ya, di dunia hiburan. Ya. Jadi untuk karirnya saya melihat Ibnu Jamil akan tetap stabil, ya, karirnya akan tetap eksis di dunia selebritis, dan setelah menikah pun akan masih ada beberapa proyek-proyek baru, ya, film, dan beberapa pekerjaan di luar film, ya, ya, yang tidak berhubungan dengan film juga ada, ya, tapi masih berhubungan dengan dunia hiburan selebritis, dan masih banyak lainnya. Eksistensinya ya, tetap stabil di dunia selebritis untuk Ibnu Jamil. Sedangkan untuk Ririn Ekawati setelah menikah ini akan lebih serius untuk mengurus rumah tangga, akan lebih serius mengurus kehidupannya bersama suami dan anak-anak ya. Dan mungkin Ririn lebih cocok menjadi seorang pengusaha ya. Baik kalaupun nanti dia sudah menikah lagi ya, dengan Ibnu Jamil ya, dia akan lebih cocok dan lebih akan berkarir mengurusi
pekerjaan, tentang usaha, dan tentang bisnisnya. Ya. Jadi begitu para netizen. Kesimpulannya, untuk Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, mereka memiliki kecocokan, ya, mereka memiliki tujuan yang sama, ya, sehingga hal inilah yang membuat mereka bisa bersatu. Ya. Anak dari mereka masing-masing juga bisa saling menerima, ya, dan ini memperlihatkan akan ada kebahagiaan di depan. Dan karirnya pun setelah menikah akan tetap stabil. Yang satu tetap di dunia selebriti dan yang satu lebih fokus di rumah tangga dan usaha bisnis. Nah, para netizen, episode kali ini cukup menarik, ya, tentang kehidupan selebritis yang sama-sama single lalu bertemu, ya, dan memadu kasih. Ya. Tapi masih banyak di luar sana selebritis yang lainnya yang akan kita bahas di Ramalan Asik. Ya. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bunyikan lonceng. Nanti saya akan kembali lagi di episode berikutnya untuk ramalan-ramalan selebritis Indonesia yang terupdate dan terviral. Hanya di Ramalan Asik. Dan saya Hart Gumai undur diri. Sampai jumpa.